Saat putriku sedang bulan madu di Bali, aku menjual rumah yang 20 tahun kucicil sendirian. Di pintu rumah, kutinggalkan surat. Selamat datang di rumah barumu, jalanan. Kamu tahu kenapa? Karena hari pertama dia nikah, dia usir aku dari rumah sendiri. Rumah yang kubangun dengan keringat dan air mata. Mereka anggap terlalu kecil untuk mereka. Namaku Budi Santoso. Usiaku 58 tahun. Kulit sawo matang, kumis tipis yang mulai memutih, dan kacamata -3 yang selalu bertengger di hidungku. Selama 35 tahun, aku bekerja sebagai pegawai administrasi di pabrik tekstil Sentosa Jaya. Bukan pekerjaan glamor, tapi cukup untuk menghidupi keluarga kecilku. 5 tahun lalu, istriku meninggal. Kanker payudara stadium 4. Kami berjuang habis-habisan. Kemoterapi, radiasi, obat-obatan mahal yang menguras tabungan. Tapi Allah berkehendak lain. Istriku, Siti Nurhaliza, pergi meninggalkan aku dan Dewi, putri semata, wayang kami. Sejak itu, aku dan Dewi hidup berdua saja. Rumah kami sederhana. Type 45/90 di Perumahan Harapan Jaya, Tangerang. Bukan komplek mewah. Rumah subsidi yang kucicil 20 tahun. Setiap bulan, dari gajiku yang pas-pasan 6 juta rupiah, 2 juta langsung terpotong untuk cicilan. Sisanya untuk makan, listrik, air, dan sekolah Dewi. Ruang tamu kami tidak luas. Ada sofa bekas beli dari tetangga, meja kecil dari kayu jati warisan orang tuaku, dan dinding penuh foto keluarga. Foto pernikahan kami di KUA Jakarta Barat. Foto Dewi waktu kecil, pipinya bulat, senyumnya lepas. Foto saat wisuda S1 Dewi di kampus swasta ternama. Semua kenangan itu menempel di dinding rumah yang katanya terlalu kecil itu. Di pojok rumah ada mushola kecil, tempat aku sholat 5 waktu. Tempat aku menangis dalam sujud saat istri sakit. Tempat aku berdoa agar Dewi tumbuh jadi anak solehah. Dapur kami sederhana. Kompor gas 3 kilogram, panci-panci tua yang sudah belang, dan lemari kayu yang pintunya suka macet. Kamar Dewi masih sama seperti dulu. Boneka teddy bear, pemberian ibunya, buku-buku kuliah yang berjajar rapi, dan selimut pink pucat yang sudah kusam. Dewi Lestari, putriku, 28 tahun, cantik seperti ibunya. Pintar, rajin, dan dulu sangat sayang padaku. Sejak kecil, dia anak teladan. Juara kelas dari SD sampai SMA. Beasiswa parsial untuk kuliah S1 Teknik Industri. Tapi, beasiswa hanya tutup 75%. Sisanya, aku yang bayar. Belum lagi biaya hidup, kos, buku, dan keperluan lainnya. Saat ibunya sakit, Dewi yang setia menemani. Dia yang mandikan ibunya. Dia yang temani ibunya kemoterapi sambil tetap kuliah. Aku ingat betul, malam-malam Dewi begadang belajar di rumah sakit sambil ibunya tidur. Air matanya sering menetes diam-diam. Tapi dia kuat. Dia anak yang kuat. Setelah lulus S1, Dewi bilang ingin lanjut S2. Manajemen bisnis. Kampus swasta lagi, karena dia tidak lolos beasiswa S2 negeri. Biayanya? 150 juta untuk 2 tahun. Aku hampir pingsan mendengarnya. Tapi aku tidak bisa bilang tidak. Ini masa depan anakku. Aku jual tanah warisan dari orang tua di kampung. Tanah yang seharusnya jadi pensiunanku nanti. Tapi tidak apa. Dewi lebih penting. Dulu, Dewi sering bilang, "Pak, nanti kalau Dewi kerja, kita renovasi rumah ya. Biar Bapak lebih nyaman. Kita pasang AC di kamar Bapak." Atau, "Pak, nanti Dewi sukses. Dewi beli mobil buat Bapak. Biar Bapak nggak naik angkot lagi ke kantor." Aku selalu tersenyum mendengarnya. Bukan karena mengharapkan itu semua, tapi karena senang mendengar anakku punya mimpi. Semuanya berubah saat Dewi bertemu Arif Wijaya. Arif, 30 tahun, pengusaha muda, pemilik startup teknologi yang katanya sudah valuasi puluhan miliar. Mobilnya 3 unit, BMW, Mercedes, dan Pajero Sport. Rumahnya di BSD, komplek elit yang satpamnya pakai seragam seperti tentara. Ibunya, Ibu Fatimah, pengusaha catering besar yang sering dapat job acara pejabat.
Mereka bertemu di seminar bisnis. Dewi yang baru lulus S2, Arif yang jadi pembicara. Kata Dewi, Arif langsung tertarik padanya. Minta nomor, mulai chat, ajak makan. Dalam 3 bulan, mereka pacaran. Dalam setahun, Arif melamar. Awalnya aku senang. Anakku dapat jodoh yang mapan. Tidak perlu susah seperti aku dulu. Tapi, pelan-pelan aku mulai merasakan ada yang berubah. Dewi mulai jarang pulang. Kalau pulang, dia bawa tas branded, sepatu mahal. Make up yang dulu dia tidak pernah pakai. Dia mulai lihat rumah kami dengan pandangan berbeda. Suatu hari, Dewi pulang bawa Arif. Pertama kali calon menantuku datang ke rumah kami. Aku sambut dengan ramah. Masak nasi goreng, bikin teh manis, sajikan kue kering sisa lebaran. Arif duduk di sofa kami yang sudah lembek. Matanya memandang sekeliling. Aku tahu pandangan itu. Pandangan orang yang sedang menilai. Dan kami tidak lulus penilaiannya. Pak Budi, rumahnya nyaman ya? Kata Arif. Tapi nada bicaranya tidak meyakinkan. Alhamdulillah mas, sederhana tapi cukup untuk kami berdua. Jawabku sambil tersenyum. Dewi kelihatan tidak nyaman. Dia duduk gelisah. Tangannya sibuk main ponsel. Setelah Arif pulang, Dewi bilang sesuatu yang menusuk. Pak, nanti resepsi pernikahan kita di hotel ya? Jangan di rumah. Aku diam. Menatap Dewi, anakku yang dulu selalu bangga dengan rumah sederhana ini. Kenapa, Nah? Bukannya lebih hemat kalau di rumah? Bisa sewa tenda, undang tetangga. Pak, Arif keluarganya besar. Mereka terbiasa dengan acara yang proper. Kalau di rumah, nanti kurang enak. Proper, kata baru yang Dewi pelajari dari keluarga calon suaminya. Aku hanya mengangguk, tidak mau berdebat. Persiapan pernikahan dimulai. Ibu Fatimah datang ke rumah kami. Pakai kebaya yang kelihatan mahal, kalung emas tebal, dan tas branded yang aku tidak tahu mereknya. Dia duduk di sofa kami dengan hati-hati, seolah takut kena debu. Pak Budi, saya menghargai Bapak sudah membesarkan Dewi dengan baik, katanya sambil senyum yang tidak sampai ke mata. Tapi setelah nikah, Dewi akan jadi bagian keluarga kami. Keluarga yang alhamdulillah cukup berada. Jadi mohon pengertiannya kalau nanti ada penyesuaian. Penyesuaian, kata halus untuk bilang, keluargamu tidak sekelas dengan kami. Aku hanya tersenyum. Terima kasih Bu, yang penting Dewi bahagia. Oh iya Pak, soal resepsi kami sudah booking hotel bintang 5. Ballroom untuk 500 tamu. Budget sekitar 500 juta. Tenang saja, kami yang tanggung semua. 500 juta, angka yang tidak pernah kubayangkan untuk sebuah pesta. Tapi kemudian Ibu Fatimah menambahkan, tapi sesuai adat, keluarga mempelai perempuan kan yang urus mas kawin, hantaran, dan sebagian dekorasi. Kira-kira 200 juta cukup ya Pak? 200 juta. Jantungku berhenti sebentar. Tabunganku mentok di 80 juta. Itu pun dari uang duka cita istri dan sisa jual tanah warisan yang tidak habis untuk kuliah Dewi. Bu, apa tidak bisa dikurangi? Maksud saya kita bisa... Pak Budi, potong Ibu Fatimah dengan nada yang tetap sopan tapi tegas. Ini menyangkut nama baik kedua keluarga. Kami tidak mau tamu bilang keluarga Arif nikahi anak orang yang tidak mampu. Maaf ya, Pak, bukan maksud menghina. Tapi begitulah realitanya. Dewi yang duduk di sampingku tidak bilang apa-apa. Dia hanya menunduk, main ponsel. Akhirnya aku setuju. Aku hutang 120 juta dari koperasi kantor. Bunga 2% per bulan. Cicilannya akan menggerus gajiku untuk 5 tahun ke depan. Tapi ini pernikahan anakku. Sekali seumur hidup. Aku tidak boleh pelit. Hari pernikahan tiba. Hotel Grand Mahkota. Ballroom megah dengan lampu kristal yang bersinar seperti bintang. Tamu berdatangan dengan baju-baju mewah. Mereka pengusaha, pejabat, artis Instagram yang ku-following Dewi. Aku pakai jas yang kusewa. Jas yang gatal di punggung tapi harus kupakai karena jas lamaku sudah tidak layak. Akad nikah berlangsung khidmat. Arif mengucapkan ijab kabul dengan lancar. Mas kawinnya seperangkat alat sholat dan uang tunai 10 juta rupiah. Dewi menangis bahagia. Aku juga menangis, tapi tidak hanya karena bahagia.
Ada sesak di dada yang tidak bisa kujelaskan. Resepsi berlangsung meriah. Dangdut organ tunggal, penyanyi terkenal, foto booth dengan properti mewah. Aku duduk di pelaminan sebentar, difoto dengan keluarga besar. Tapi setelah itu, aku seperti tamu di pesta anakku sendiri. Teman-teman dari keluarga Arif memandangku dengan tatapan yang kasihan atau meremehkan, aku tidak tahu. Malam itu, setelah resepsi usai, Dewi dan Arif pulang ke rumahku. Rencananya mereka tinggal sementara di rumah kami sambil menunggu rumah baru yang sedang direnovasi. Aku sudah siapkan kamar Dewi. Kurapikan sebaik mungkin. Spray baru, kamar mandi sudah kubersihkan. Semua supaya mereka nyaman. Tapi begitu Arif masuk ke rumah, wajahnya berubah. Dia melihat sekeliling dengan raut tidak puas. Ruang tamu yang sempit, sofa yang sudah kempes, TV 24 inci yang sudah 10 tahun, kamar mandi dengan WC jongkok. Tidak ada AC, hanya kipas angin yang berisik. "Dek, ini agak sempit ya?" bisik Arif ke Dewi. Tapi aku dengar. Dewi kelihatan malu. "Iya mas, makanya aku bilang." Aku pura-pura tidak dengar. Aku masuk ke kamarku. Kamar yang dulunya kamar tidur bersama istriku. Sekarang hanya ada kasur single, lemari tua, dan foto istri di dinding. Aku duduk di pinggir kasur, menatap foto itu. "Istri, mereka bilang rumah kita sempit. Rumah yang 20 tahun kita cicil. Rumah tempat kita membesarkan Dewi. Rumah tempat kamu mengembuskan napas terakhir. Mereka bilang sempit." Air mataku menetes, tapi aku usap cepat. Pagi ini aku harus kerja seperti biasa. Keesokan paginya, aku bangun subuh seperti biasa. Sholat subuh di mushola kecil kami. Dewi dan Arif masih tidur. Aku buatkan kopi untuk Arif, teh manis untuk Dewi. Aku siapkan sarapan sederhana. Nasi goreng dengan telur ceplok, kerupuk udang. Seperti biasa. Seperti yang dulu selalu kusajikan untuk Dewi. Saat mereka bangun, Arif duduk di meja makan dengan wajah yang canggung. Dia lihat nasi goreng di depannya. Kemudian dia tersenyum paksa. "Pak, terima kasih ya. Tapi saya biasanya sarapan roti gandum sama salad. Tidak biasa makan berat pagi-pagi." Dewi langsung tambah, "Iya pak, aku juga sekarang diet, jadi tidak sarapan nasi." Aku hanya mengangguk. "Oh, baik. Maaf ya, bapak tidak tahu. Nanti bapak belikan roti." Tapi dalam hati, aku ingat. Dulu Dewi paling suka nasi goreng pagi-pagi. Dia selalu bilang, "Nasi goreng bapak paling enak se-Indonesia." Sekarang dia bilang, diet. Aku berangkat kerja dengan hati berat. Di pabrik, aku duduk di meja administrasi seperti biasa. Mencatat keluar masuk barang. Mengecek stok. Pekerjaan yang monoton, tapi aku jalani 35 tahun. Teman-teman kantorku bertanya tentang pernikahan Dewi. "Gimana Pak Budi? Senang ya anak sudah nikah?" "Alhamdulillah," jawabku singkat. Tapi di dalam hati, aku tidak tenang. Ada firasat buruk yang menghantuiku sejak pagi. Sore itu, aku pulang lebih cepat dari biasa. Begitu buka pintu, aku dengar suara Arif dan Dewi sedang berbicara di ruang tamu. Nada mereka serius. Aku berhenti sebentar di teras, tidak sengaja mendengar. "Dek, aku tidak nyaman tinggal di sini. Kamarnya panas, AC tidak ada. Kamar mandi WC jongkok. Aku tidak biasa," kata Arif. "Iya mas, aku tahu. Tapi gimana? Ini rumah bapak. Makanya kamu ngomong sama bapak kamu. Minta dia tinggal di tempat lain dulu. Kita butuh privasi juga. Kita kan baru nikah." Aku membeku di tempat. "Minta aku tinggal di tempat lain? Di rumahku sendiri?" Dewi diam sebentar. Kemudian dia bilang dengan suara pelan, "Iya deh mas, nanti aku bicarain." Aku masuk dengan langkah berat. Mereka langsung diam. Arif tersenyum paksa. "Pak Budi, sudah pulang?" "Iya mas, capek hari ini," jawabku sambil duduk di sofa. Ada keheningan yang canggung. Kemudian Arif berdehem. "Pak, boleh saya bicara sebentar?" Aku mengangguk. "Begini pak, saya sudah diskusi dengan Dewi. Kami sebagai pengantin baru butuh privasi, butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Mungkin bapak bisa tinggal di tempat saudara dulu. Nanti kalau rumah kami yang sedang direnovasi sudah selesai, kami pindah. Bapak bisa balik lagi ke sini." Aku menatap Arif, kemudian menatap Dewi.
Anakku hanya menunduk, tidak berani menatap mataku. Jadi, kalian mau mengusir aku dari rumah sendiri? Tanyaku pelan. Bukan mengusir, Pak. Ini sementara saja. Lagi pula rumah ini agak kecil untuk 3 orang. Nanti kalau Dewi hamil, kan butuh ruang lebih. Lebih baik Bapak tinggal yang nyaman di rumah saudara dulu. Jelas Arif, dengan nada yang berusaha sopan, tapi tetap terasa menyakitkan. Dewi akhirnya bicara. Suaranya bergetar. Pak, ini demi kebaikan kita semua. Nanti kalau situasi sudah lebih baik, Bapak bisa balik kok. Aku tidak menjawab. Aku berdiri, masuk ke kamar. Menutup pintu pelan. Duduk di pinggir kasur. Menatap foto istri. Istri, kamu dengar? Mereka usir aku. Dari rumah yang kita bangun bersama. Rumah yang 20 tahun kita cicil dengan susah payah. Hari pertama mereka menikah, mereka usir aku. Air mataku mengalir deras. Tidak ada isak tangis. Hanya air mata yang jatuh diam-diam. Aku sholat maghrib di mushola kecil. Kemudian sholat isya. Dalam sujud yang panjang, aku berdoa. Ya Allah, beri aku jalan. Aku tidak mau jadi beban siapa-siapa. Aku masih punya harga diri. Beri aku jalan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku teringat 3 bulan lalu ada developer yang datang ke rumah. Pak Hendra namanya. Dia menawar rumahku 850 juta. Katanya lokasinya strategis, dekat stasiun, cocok untuk dibangun ruko. Waktu itu aku tolak. Maaf Pak, rumah ini tidak dijual. Ini untuk anak saya nanti. Pak Hendra memberikan kartu namanya. Kalau Bapak berubah pikiran, hubungi saya. Tawaran ini tetap berlaku sampai akhir tahun. Aku simpan kartu nama itu di laci meja. Sekarang, di tengah malam yang sunyi, aku buka laci itu. Menatap kartu nama itu. Angka 850 juta terasa seperti jawaban dari doaku tadi. Tapi apa aku berani? Apa aku tega menjual rumah ini? Rumah penuh kenangan. Rumah tempat aku dan istri membangun mimpi. Tempat Dewi tumbuh besar. Kemudian aku ingat kata-kata Arif tadi, sore. Rumah ini terlalu kecil. Aku ingat wajah Dewi yang menunduk, tidak berani membela bapaknya sendiri. Aku ingat bagaimana mereka memandang rumahku dengan tatapan meremehkan. Sesuatu di dalam diriku patah. Bukan patah karena lemah, tapi patah seperti tali yang terlalu lama ditarik. Kesabaranku ada batasnya. Aku manusia biasa. Aku bukan malaikat yang bisa menerima perlakuan apa saja tanpa merasakan sakit. Pagi itu, hari kedua setelah pernikahan Dewi, aku bangun dengan keputusan yang sudah bulat. Aku sholat subuh, membaca Al-Quran, memohon petunjuk sekali lagi. Dan hatiku tenang, aku tahu apa yang harus kulakukan. Setelah Dewi dan Arif bangun, aku panggil mereka duduk di ruang tamu. Dewi, Mas Arif, Bapak sudah pikirkan permintaan kalian semalam. Mereka kelihatan lega. Mungkin mereka pikir aku akan menyetujui untuk pindah. Bapak setuju. Bapak akan pindah ke rumah Om Teguh. Adik Bapak, tidak apa-apa. Bapak tidak mau ganggu pengantin baru. Dewi tersenyum lega. Makasih ya Pak. Aku tahu Bapak pasti mengerti. Nanti kalau rumah kami sudah jadi, Bapak bisa main ke sana kapan saja. Aku tersenyum tipis. Iya nak, tapi Bapak butuh beberapa hari untuk packing barang-barang. Tidak usah buru-buru Pak. Kami juga mau bulan madu dulu ke Bali 5 hari. Pas kami pulang, Bapak sudah pindah kan? Kata Arif. Insya Allah jawabku. Mereka senang. Mereka sibuk packing untuk bulan madu. Dewi posting di Instagram story. Finally, honeymoon time. Dengan emoji love dan emoji pesawat. Foto mereka berdua di bandara. Senyum bahagia. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di wajah anakku. Setelah mereka berangkat, rumah kembali sunyi. Sunyi yang berbeda. Sunyi yang menyakitkan. Aku duduk di ruang tamu. Menatap foto-foto di dinding. Foto pernikahan kami. Foto Dewi kecil. Foto-foto kebahagiaan yang sekarang terasa seperti ilusi. Aku ambil ponsel, mencari kartu nama Pak Hendra. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku tekan nomor teleponnya. Halo, selamat siang. Dengan Pak Hendra? Iya, ini saya. Siapa ya? Saya Budi Santoso. Bapak pernah menawar rumah saya di Perumahan Harapan Jaya 3 bulan lalu. Ada jeda sebentar, kemudian
Suara Pak Hendra terdengar antusias. "Oh, Pak Budi, iya, saya ingat. Jadi Bapak mau jual rumahnya?" "Iya Pak, saya mau jual." "Alhamdulillah. Kebetulan sekali Pak, kami masih butuh rumah di lokasi itu. Malah sekarang saya bisa naikkan tawaran jadi 870 juta kalau Bapak bisa deal minggu ini. Kami lagi butuh cepat untuk mulai proyek." 870 juta. Uang yang tidak pernah kubayangkan akan kupegang. Tapi ini bukan tentang uang. Ini tentang harga diri. Tentang keputusan untuk tidak jadi beban. Untuk tidak diminta-minta pindah dari rumah sendiri. "Baik Pak, saya setuju. Bagaimana prosesnya?" "Gampang Pak. Besok saya ke rumah Bapak bawa notaris. Kita selesaikan semua dokumen. 2 hari kelar. Uangnya cash, transfer langsung ke rekening Bapak." Aku tutup telepon. Duduk terdiam. Ini benar-benar akan terjadi. Aku akan menjual rumah ini. Rumah yang 20 tahun kucicil. Rumah tempat istriku meninggal. Rumah tempat Dewi tumbuh besar. Tapi rumah yang katanya terlalu kecil. Terlalu sempit. Tidak layak untuk mereka. Aku berjalan ke setiap sudut rumah. Menyentuh dinding-dinding yang kusapu sendiri setiap minggu. Mushola tempat aku sholat bertahun-tahun. Dapur tempat aku masak untuk Dewi sejak istriku meninggal. Kamar Dewi dengan boneka-boneka masa kecilnya. Maafkan Bapak, rumah. Bukan Bapak yang tidak sayang, tapi mereka yang tidak menghargai. Gumamku pelan. Keesokan harinya, Pak Hendra datang dengan notaris. Kami duduk di ruang tamu. Proses verifikasi dokumen, sertifikat tanah, KTP, kartu keluarga. Semua lengkap. Aku sudah cicil habis rumah ini 5 tahun lalu. Jadi, tidak ada masalah dengan bank. "Pak Budi yakin ya? Tidak akan berubah pikiran?" Tanya Pak Hendra sekali lagi. "Yakin Pak, saya sangat yakin." Notaris membacakan akta jual beli. Aku tanda tangan. Pak Hendra tanda tangan. Selesai. Dalam 2 jam, rumah yang 20 tahun kucicil resmi bukan milikku lagi. Transfer masuk ke rekeningku. 870 juta. Angka yang tidak pernah ada di rekeningku sebelumnya. Tapi hatiku tidak senang. Hatiku sakit. Sakit yang aneh. Sakit yang bercampur lega. Pak Hendra memberiku waktu 3 hari untuk mengosongkan rumah. Aku packing barang-barang penting. Foto-foto keluarga. Baju-baju. Al-Quran. Peralatan sholat. Barang-barang milik istriku yang masih kusimpan. Boneka Dewi waktu kecil. Buku rapor Dewi dari SD sampai SMA. Semua kenangan itu ku packing dengan hati-hati. Barang-barang besar seperti sofa, lemari, meja makan kusumbangkan ke masjid. Biar dipakai untuk keperluan masjid atau dibagikan ke warga yang butuh. Aku tidak mau bawa semua. Terlalu berat. Bukan berat secara fisik, tapi berat secara emosional. Aku pindah ke rumah Om Teguh, adikku yang tinggal di Bekasi. Rumahnya lebih besar dari rumahku. Om Teguh dan keluarganya menerima aku dengan tangan terbuka. "Mas, kenapa jual rumah? Bukannya itu buat Dewi?" Tanya Om Teguh heran. "Cerita panjang Guh, nanti Mas ceritakan pelan-pelan. Di rumah Om Teguh, aku punya kamar sendiri. Kamar tamu yang cukup nyaman. Tapi bukan rumahku. Bukan tempat di mana aku merasa menjadi kepala keluarga. Di sini aku tamu. Tamu yang disambut dengan baik, tapi tetap tamu." Hari keempat Dewi dan Arif bulan madu. Besok mereka akan pulang. Aku sudah siapkan semuanya. Termasuk surat yang akan kutempel di pintu rumah. Surat yang kutulis dengan tangan gemetar, tapi tekad kuat. Pagi itu, sebelum Pak Hendra mulai renovasi, aku ke rumah lama untuk terakhir kalinya. Pak Hendra sudah pasang pagar besi baru. Papan besar bertuliskan, milik PT, Jaya Abadi Developer akan dibangun ruko. Tapi pintunya masih pintu lama. Pintu yang ribuan kali kubuka tutup. Aku tempel surat itu di pintu. Surat yang kutik dengan printer di rumah Om Teguh. Huruf besar, tebal, jelas. "Selamat datang di rumah barumu, jalanan. Rumah ini sudah dijual 870 juta kepada PT Jaya Abadi Developer. Uangnya akan kupakai untuk hidup sisa umurku tanpa jadi beban siapa-siapa. Kalian bilang rumah ini terlalu kecil, tidak layak, memalukan. Tidak ada AC,
WC jongkok, sempit. Jadi kuserahkan rumah ini kepada orang yang lebih menghargai, yaitu developer yang akan menghancurkannya dan membangun ruko. 20 tahun aku cicil rumah ini. Gaji 6 juta, cicilan 2 juta per bulan. Makan seadanya. Baju jarang beli baru, demi anak yang kusayang punya rumah. Tapi hari pertama dia nikah, dia usir aku. Dengan diam, dengan tidak membela, dengan bilang, aku harus pindah karena kalian butuh privasi. Kalau butuh tempat tinggal, hubungi ibu mertuamu yang kaya itu. Atau cari sendiri dengan uang kalian. Jangan harap aku akan kasih uang hasil penjualan ini. Ini untuk biaya hidupku sampai aku mati. Supaya aku tidak jadi beban siapa-siapa seperti yang kalian inginkan. Selamat menikmati bulan madu. Semoga bahagia. Bapakmu yang tidak berguna dan memalukan. Aku baca surat itu sekali lagi sebelum ku tempel. Ada air mata yang jatuh ke kertas, tapi aku usap cepat. Aku tempel surat itu dengan lakban kuat, supaya tidak mudah lepas tertiup angin. Aku mundur beberapa langkah, menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang penuh kenangan. Rumah tempat aku tertawa, menangis, berdoa, dan bermimpi. Sekarang, rumah itu bukan milikku lagi. Maaf, rumah. Maaf, istri. Tapi ini keputusan yang harus kuambil. Aku tidak bisa terus jadi orang yang diinjak-injak. Aku masih punya harga diri. Gumamku sebelum pergi. Aku naik angkot kembali ke Bekasi. Di perjalanan, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku angkat. Hello, Pak Budi? Ini Pak RT. Ada apa ya, Pak? Kok rumah Bapak sudah dijual? Kemarin developer datang, bilang mau mulai bongkar minggu depan. Aku tarik napas. Iya Pak RT, saya jual. Loh kok, bukannya itu buat Mbak Dewi? Dewi sudah nikah, Pak. Dia tidak butuh rumah itu lagi. Pak RT diam sebentar. Tapi Pak, tetangga pada bicara. Katanya ada surat aneh di pintu rumah Bapak. Isinya agak keras, Pak. Biarkan saja Pak RT, itu urusan keluarga saya. Aku tutup telepon. Aku tahu berita ini akan cepat menyebar. Tetangga-tetangga pasti sudah baca surat itu. Mereka pasti sudah mulai bergosip. Tapi aku tidak peduli. Biarkan mereka tahu. Biarkan mereka menilai. Aku sudah terlalu lelah menjadi orang yang selalu mengalah. Sore itu, aku sholat asyar di masjid dekat rumah Om Teguh. Dalam sujud, aku berdoa panjang. Ya Allah, kalau keputusan ini salah, beri aku petunjuk. Kalau keputusan ini benar, kuatkan hatiku menghadapi apa yang akan terjadi. Aku hanya manusia biasa yang lelah, disakiti oleh orang yang paling kusayang. Setelah sholat, Om Teguh menghampiriku. Mas, ada apa sebenarnya? Kenapa Mas jual rumah tiba-tiba? Aku ceritakan semuanya. Dari awal, dari perubahan Dewi setelah bertemu Arif. Dari resepsi yang menguras habis tabunganku, bahkan sampai hutang. Dari pengusiran hari pertama setelah mereka menikah. Dari keputusanku menjual rumah saat mereka bulan madu. Om Teguh diam, mendengarkan. Wajahnya serius. Setelah aku selesai cerita, dia menggeleng pelan. Mas Dewi keterlaluan, dia anak durhaka. Jangan bilang begitu, Gu. Dia masih anakku. Cuma dia khilaf. Dia terbutakan oleh kemewahan. Tapi Mas jual rumah itu juga ekstrim. Dewi pasti shock nanti. Harusnya dia shock. Harusnya dia tahu rasanya kehilangan rumah. Aku kehilangan rumah karena diusir anak sendiri. Biar dia merasakan kehilangan rumah karena ulahnya sendiri. Om Teguh mengangguk pelan. Mas Budi sudah dewasa. Mas yang tahu jalan hidup Mas. Tapi siap-siap ya Mas. Besok pasti heboh. Aku tersenyum pahit. Aku sudah siap, Gu. Aku sudah sangat siap. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Besok Dewi dan Arif akan pulang. Besok mereka akan tahu. Besok kehidupan kami akan berubah total. Aku menatap langit-langit kamar. Bertanya-tanya, apakah keputusanku ini benar? Apakah aku terlalu kejam? Tapi kemudian aku ingat lagi. Aku ingat wajah Dewi yang menunduk saat Arif minta aku pindah. Aku ingat bagaimana dia tidak bilang apa-apa. Tidak membela. Tidak bilang, Mas, ini rumah Bapak. Kita yang harus cari tempat lain. Tidak. Dia diam. Dan diamnya itu lebih menyakitkan dari kata-kata kasar sekalipun.
Aku bangun dari tempat tidur, ambil wudhu, sholat malam. Dalam sujud yang panjang, aku menangis. Menangis untuk rumah yang hilang, menangis untuk istri yang sudah tiada, menangis untuk anak yang berubah, menangis untuk diriku yang harus mengambil keputusan berat ini. Ya Allah, kalau ini salah, ampuni aku. Tapi aku yakin ini bukan salah. Ini pelajaran, pelajaran untuk Dewi, pelajaran untuk semua anak yang melupakan pengorbanan orang tua. Pagi tiba. Hari kelima. Hari pulangnya Dewi dan Arif dari Bali. Aku sudah mandi, sudah sholat subuh, sudah sarapan, tapi perutku mual. Tidak nafsu makan. Aku hanya minum teh manis. Menunggu. Jam 9 pagi, ponselku berdering. Nomor Dewi. Aku tatap layar ponsel itu. Berdering terus, aku tidak angkat. Belum, biarkan dia sampai di rumah dulu. Biarkan dia baca surat itu dulu. 5 menit kemudian, ponsel berdering lagi. Masih Dewi? Aku masih tidak angkat. Kemudian WhatsApp masuk. Puluhan chat dalam sekejap. Pak, ini apa-apaan? Rumah kita kok dijual? Bapak di mana? Jawab telepon. Pak, aku butuh penjelasan. Kemudian telepon dari Om Teguh. Aku angkat. Mas, Dewi nelpon ke sini. Nangis-nangis. Nanya Mas di mana? Aku sudah bilang Mas ada di sini. Dia bilang mau ke sini sekarang. Biarkan dia datang, Gu. Aku siap. Aku duduk di teras rumah Om Teguh. Menunggu. Jantungku berdegup kencang. Ini pertama kalinya aku akan berhadapan langsung dengan Dewi setelah keputusan besar ini. Aku tidak tahu akan seperti apa reaksinya. Tapi aku harus kuat. Aku tidak boleh lemah. Setengah jam kemudian, mobil Pajero Sport berhenti di depan rumah Om Teguh. Dewi turun dengan tergesa-gesa. Wajahnya merah, matanya bengkak, kelihatan habis menangis. Arif ikut turun, wajahnya marah. Dewi berlari ke arahku. Pak, kenapa Bapak jual rumah? Itu rumah kita. Aku berdiri, menatap matanya. Mata yang sama dengan ibunya. Tapi sekarang mata itu penuh kemarahan dan kebingungan. Rumah kita? Tanyaku pelan tapi tegas. Kamu bilang rumah itu terlalu kecil, memalukan, tidak layak untuk suamimu. Jadi aku jual. Tapi itu tetap rumah kita. Rumah ibu, rumah kenangan kita. Teriaknya. Kenangan? Suaraku naik sedikit. Kamu ingat kenangan itu saat kamu diam saja waktu suamimu minta aku pindah? Saat kamu tidak membela bapakmu sendiri? Saat kamu lebih memilih privasi daripada menghargai orang tua? Dewi terdiam. Air matanya mengalir. Arif maju. Pak Budi, ini keterlaluan. Rumah itu harusnya untuk Dewi. Aku menatap Arif tajam. Mas Arif, rumah itu aku yang cicil 20 tahun. Dari gajiku yang pas-pasan. Bukan warisan, bukan hadiah. Aku yang bangun, dan aku yang jual. Itu hak aku. Tapi Pak, Dewi anaknya. Anak yang hari pertama nikah langsung usir bapaknya. Anak yang tidak bilang sepatah kata pun untuk membela. Anak yang lebih malu dengan rumah bapaknya daripada bangga dengan pengorbanan bapaknya. Dewi jatuh berlutut. Menangis, terseduh-seduh. Pak, maafkan Dewi. Dewi salah. Dewi khilaf. Aku menatapnya. Hatiku sakit melihatnya menangis. Tapi aku harus tegas. Dewi, Bapak tidak akan kembalikan rumah itu. Sudah terlambat. Rumah itu sudah milik developer. Minggu depan akan dibongkar. Uang hasil jual sudah Bapak pakai 400 juta untuk beli rumah kecil untuk Bapak di kampung. Sisanya untuk biaya hidup Bapak sampai Bapak meninggal. Supaya Bapak tidak jadi beban siapa-siapa. Seperti yang kalian inginkan. Tapi Pak, Dewi nggak punya rumah sekarang. Kami nggak punya tempat tinggal. Isak Dewi masih di posisi berlutut. Kamu punya suami pengusaha. Keluarganya kaya. Ibu mertuamu yang bilang keluarga kalian terhormat dan berada. Minta tolong sama mereka. Atau sewa apartemen dengan uang kalian sendiri. Bapak yakin Mas Arif mampu. Arif mukanya merah padam. Pak, ibu saya tidak akan mau bantu. Beliau sudah bilang kami harus mandiri setelah nikah. Nah, sekarang rasakan. Mandiri itu tidak gampang. Kalian pikir gampang usir orang dari rumahnya sendiri. Sekarang rasakan tidak punya rumah. Dewi berdiri, memeluk kakiku. Pak, kumohon. Dewi salah. Dewi janji akan berubah. Jangan seperti ini. Hatiku remuk melihatnya. Ini anakku.
anak yang kulahirkan dari rahim istri tercinta, anak yang kubesarkan dengan susah payah. Tapi aku harus tegas, kalau aku lemah sekarang, dia tidak akan belajar. Dewi, lepaskan, berdiri. Dewi perlahan berdiri, wajahnya basah oleh air mata. Matanya merah bengkak. Dengar baik-baik, Bapak tidak akan kasih uang dari hasil penjualan rumah itu. Itu uang untuk hidup Bapak. Kalian masih muda, masih bisa kerja, masih bisa cari uang. Tapi Bapak sudah tua. Bapak tidak mau jadi beban siapa-siapa. Bapak tidak mau nanti kalian bilang lagi, Bapak jadi beban, Bapak pindah saja. Jadi Bapak siapkan masa tua Bapak sendiri. Pak, Dewi bisa kerja. Dewi bisa bantu Bapak. Kumohon jangan seperti ini. Rengek Dewi. Kamu bisa kerja? Bagus. Kerja untuk hidup kamu dan suami kamu. Cari rumah sendiri. Cicil sendiri. Rasakan sendiri susahnya cicil rumah 20 tahun seperti Bapak. Om Teguh keluar dari rumah. Mas Dewi, sudahlah. Masuk dulu. Kita bicara baik-baik di dalam. Kami masuk ke ruang tamu. Dewi dan Arif duduk di sofa. Aku duduk di kursi terpisah. Om Teguh buatkan teh untuk kami semua. Suasana sangat tegang. Hanya terdengar isakan Dewi yang masih menangis. Pak Budi, Arif mulai bicara dengan nada yang berusaha tenang. Saya akui, kami salah. Kami tidak seharusnya minta Bapak pindah. Tapi ini terlalu ekstrim. Menjual rumah saat kami bulan madu tanpa memberitahu kami. Kalian juga tidak memberitahu Bapak sebelumnya kalau kalian akan usir Bapak. Kalian langsung execute, jadi Bapak juga langsung execute keputusan Bapak. Tapi ini beda, Pak. Ini menyangkut aset keluarga. Aset keluarga? Aku tersenyum pahit. Mas Arif, rumah itu aku yang cicil sendiri 20 tahun. Istriku sudah meninggal. Dewi belum pernah bayar sepeser pun untuk rumah itu. Jadi itu aset siapa? Aset Bapak. Dan Bapak berhak jual. Arif terdiam. Dia tidak bisa membantah logika itu. Lagi pula, aku melanjutkan, kalau Mas Arif memang mencintai Dewi, seharusnya Mas siapkan rumah untuk istri Mas. Bukan berharap tinggal di rumah mertua. Atau Mas pikir Mas bisa hidup gratis selamanya di rumah Bapak? Arif tersinggung. Saya tidak berencana hidup gratis. Kami cuma butuh tempat sementara sambil rumah kami direnovasi. Dan untuk tempat sementara itu, kalian usir pemilik rumah. Bagus sekali logikanya. Dewi terisak semakin keras. Pak, ini semua salah Dewi. Jangan salahkan Mas Arif. Dewi yang egois. Dewi yang gak mikir perasaan Bapak. Aku menatap Dewi. Untuk pertama kalinya sejak dia datang, aku lihat penyesalan yang tulus di matanya. Bukan hanya penyesalan karena kehilangan rumah, tapi penyesalan karena menyakiti bapaknya. Dewi, kamu tahu apa yang paling menyakitkan buat Bapak? Dewi menggeleng sambil menangis. Bukan karena kamu minta Bapak pindah, tapi karena kamu diam saja saat Mas Arif bicara. Kamu tidak membela Bapak. Kamu tidak bilang, Mas, ini rumah Bapak. Kita yang cari tempat lain. Kamu diam. Dan diam itu, Dewi. Diam itu membunuh Bapak secara perlahan. Dewi menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangisannya berubah jadi isak tangis yang dalam. Arif merangkul bahunya, tapi Dewi menolak. Dia berdiri, berjalan ke arahku, berlutut lagi. Pak, Dewi minta maaf. Minta maaf sebesar-besarnya. Dewi anak durhaka. Dewi anak yang tidak tahu diuntung. Pak, sudah besarkan Dewi sendirian setelah ibu meninggal. Pak, jual tanah warisan buat sekolah Dewi. Pak, hutang buat resepsi Dewi. Tapi Dewi malah usir, Pak. Dewi jahat, Pak. Dewi jahat. Aku mengulurkan tangan, mengangkat dagunya supaya dia menatap mataku. Air mataku juga mulai turun. Sebagai orang tua, melihat anak menangis dan menyesal itu menyakitkan. Dewi, Bapak tidak bilang kamu jahat. Kamu cuma hilaf. Terbutakan oleh dunia baru yang kamu masuki. Dunia Mas Arif yang penuh kemewahan. Sampai kamu lupa dari mana kamu berasal. Lupa rumah sederhana yang jadi saksi perjuangan kita. Maafkan Dewi, Pak. Maafkan Dewi. Bapak maafkan. Tapi Bapak tidak akan batalkan keputusan Bapak. Rumah sudah dijual. Uangnya sudah Bapak alokasikan. Ini pelajaran buat kamu, Dewi. Pelajaran yang mahal, tapi pelajaran yang harus kamu pelajari.
Arif akhirnya angkat bicara lagi. Pak Budi, boleh saya tahu rumah yang Bapak beli di kampung itu di mana? Cianjur. Rumah kecil dekat pesantren. Sederhana. Type 36. Cukup untuk Bapak tinggal sendiri. Bapak akan tinggal sendirian di sana? Iya. Tenang, Bapak masih sehat, masih bisa urus diri sendiri. Bapak juga sudah ajukan pensiun dini dari pabrik. Dapat uang pesangon 150 juta. Jadi Bapak punya cukup uang untuk hidup sampai tua. Dewi menatapku dengan pandangan tidak percaya. Pak, Bapak pensiun? Kenapa Bapak nggak bilang? Untuk apa Bapak bilang? Kamu sibuk dengan kehidupan barumu. Kamu sudah punya suami, punya keluarga baru. Bapak tidak mau ganggu. Pak, jangan bilang begitu. Dewi tetap anak Bapak. Iya, kamu tetap anak Bapak. Dan Bapak tetap sayang sama kamu. Tapi Bapak juga harus jaga harga diri Bapak. Bapak tidak mau jadi orang tua yang merepotkan anak. Lebih baik Bapak siapkan hidup Bapak sendiri. Om Teguh yang dari tadi diam akhirnya angkat bicara. Dewi, Mas Arif, Mas Budi sudah ambil keputusan. Keputusan yang berat, tapi keputusan yang menurutnya harus dia ambil. Sebagai keluarga, kita harus hormati. Yang bisa kalian lakukan sekarang adalah buktikan kalau kalian bisa mandiri. Buktikan kalau kalian bisa hidup tanpa bergantung pada orang tua. Arif mengangguk pelan. Baik Om, kami mengerti. Dewi masih menangis, tapi tangisannya sudah lebih reda. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Campur aduk antara sedih, menyesal, dan takut kehilangan. Pak, boleh Dewi tetap ketemu Bapak? Boleh Dewi berkunjung ke rumah Bapak di Cianjur? Aku tersenyum tipis. Tentu boleh. Bapak bukan orang yang kejam, Dewi. Bapak cuma mau kamu belajar. Pintu rumah Bapak selalu terbuka buat kamu. Tapi kamu datang bukan untuk minta uang. Kamu datang untuk silaturahmi. Untuk berbakti, seperti anak seharusnya berbakti pada orang tua. Dewi mengangguk cepat. Iya Pak, Dewi janji. Dewi akan sering berkunjung. Dewi akan jaga Bapak. Jaga dirimu dulu. Jaga suamimu. Bangun keluargamu. Itu yang penting sekarang. Mereka pamit sore itu. Sebelum pergi, Dewi memelukku erat. Dia menangis di pelukanku. Aku usap rambutnya pelan, seperti dulu saat dia masih kecil, dan menangis karena jatuh dari sepeda. Bapak sayang sama Dewi. Selalu, sampai kapanpun. Tapi, Bapak juga harus sayang sama diri Bapak sendiri. Dewi mengerti, Pak. Dewi janji akan berubah. Setelah mereka pergi, aku duduk di teras rumah Om Teguh, menatap langit sore yang mulai oranye. Hatiku campur aduk, lega karena sudah bicara langsung dengan Dewi, tapi juga sedih karena harus mengambil keputusan seketat itu. Mas, yakin sudah benar keputusannya? Tanya Om Teguh sambil duduk di sampingku. Entah, Guh, tapi Bapak rasa ini yang harus Bapak lakukan, supaya Dewi belajar menghargai pengorbanan, menghargai orang tua. Dewi kelihatan sangat menyesal tadi. Iya, dan aku senang dia menyesal. Penyesalan itu tanda dia masih punya nurani. Aku takutnya dia sudah terlalu terpengaruh kemewahan sampai lupa akarnya. Om Teguh mengangguk. Kami duduk dalam diam, menikmati sore yang tenang. Beberapa hari kemudian, kabar tentang apa yang kulakukan sudah menyebar ke seluruh keluarga besar. WhatsApp grup keluarga heboh. Ada yang mendukung, ada yang menyalahkan. Bibi Ratna, kakak perempuanku, menelepon. Budi, kamu keterlaluan. Dewi itu anakmu. Masa kamu tega jual rumah yang seharusnya jadi warisannya? Kak, kakak tahu nggak Dewi usir aku hari pertama dia nikah? Iya, aku dengar. Tapi kamu kan orang tuanya. Seharusnya kamu lebih dewasa. Mengalah. Mengalah? Aku sudah mengalah seumur hidup, Kak. Mengalah untuk istri yang sakit. Mengalah untuk biaya sekolah Dewi. Mengalah untuk resepsi mewah yang bikin aku hutang. Sekarang giliran Dewi yang belajar mengalah. Tapi ini terlalu keras, Budi. Keras? Lebih keras mana sama usir orang tua dari rumah sendiri? Bibi Ratna terdiam. Kemudian, dengan nada lebih lembut dia bilang, ya sudahlah, kamu yang jalani hidup kamu. Tapi, jangan sampai putus hubungan dengan Dewi. Aku tidak putus hubungan, Kak. Aku cuma kasih pelajaran. Sepupu-sepupuku juga ada yang japri. Sebagian besar mendukung keputusanku. Mereka bilang, Dewi memang keterlaluan. Hari pertama, nikah usir bapak sendiri itu
di luar batas kepatutan. Tapi ada juga yang bilang aku terlalu ekstrim. Harusnya kasih warning dulu. Harusnya bicara baik-baik dulu sebelum jual rumah. Aku tidak membalas semua pesan itu. Aku lelah berdebat. Aku sudah ambil keputusan. Dan aku harus konsisten dengan keputusan itu. Yang mengejutkan adalah reaksi dari tetangga lama di perumahan Harapan Jaya. Pak RT menelepon lagi. Pak Budi, saya mau bilang, tetangga di sini sebagian besar dukung keputusan Bapak. Benarkah Pak? Iya, kami semua tahu Pak Budi orangnya baik. Kami lihat sendiri dulu Pak Budi rawat istri yang sakit. Kami lihat Pak Budi besarkan Dewi sendirian, kerja keras, tidak pernah komplain. Pas dengar Dewi usir Bapak hari pertama nikah, kami semua syok. Ibu-ibu arisan pada bilang, dasar anak tidak tahu diuntung. Aku terharu mendengarnya. Terima kasih Pak RT, terima kasih sudah mengerti. Pak Budi benar Pak, anak zaman sekarang harus dikasih pelajaran. Kalau tidak, mereka pikir orang tua itu tidak ada harganya. Setelah tutup telepon dengan Pak RT, aku merasa sedikit lega. Setidaknya ada orang yang mengerti posisiku, yang tidak menganggapku orang tua kejam. Seminggu setelah konfrontasi itu, aku pindah ke Cianjur. Rumah yang kubeli memang kecil, type 36, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu sekaligus ruang makan, dan dapur kecil. Tapi cukup untuk aku tinggal sendiri. Lokasinya tenang, dekat pesantren. Setiap pagi terdengar suara anak-anak mengaji. Udaranya sejuk, tetangganya ramah. Kebanyakan sudah tua seperti aku. Kami saling menyapa setiap pagi. Aku mulai rutinitas baru. Bangun subuh, sholat, mengaji, sarapan sederhana. Kemudian jalan pagi keliling komplek. Siang hari aku berkebun kecil-kecilan di halaman. Tanam cabai, tomat, kangkung. Sore sholat asyar di mushola komplek. Ngobrol dengan Pak RT dan bapak-bapak lain. Malam sholat maghrib dan isya, nonton TV sebentar, kemudian tidur. Hidup sederhana, tenang, tidak ada drama, tidak ada yang menyakiti. Aku mulai merasa damai. Tapi tentu saja aku merindukan Dewi. Setiap malam sebelum tidur, aku berdoa untuknya. Ya Allah, jaga anakku. Bimbing dia ke jalan yang benar. Semoga dia bahagia dengan suaminya. Sebulan setelah aku pindah ke Cianjur, Dewi menelepon. Suaranya berbeda, lebih dewasa, lebih hancur. Pak, Dewi boleh berkunjung? Boleh, kapan? Besok, Dewi pengen ketemu Bapak. Baik, Bapak tunggu. Keesokan harinya, Dewi datang sendirian. Naik travel dari Jakarta ke Cianjur. Dia tidak pakai baju branded lagi. Pakai jeans biasa dan kaos polos. Rambutnya dikuncir sederhana. Wajahnya pucat, mata bengkak, kelihatan kurang tidur. Aku sambut dia di depan rumah. Dia memelukku erat. Menangis. Tidak bilang apa-apa. Hanya menangis. Sudah, masuk dulu. Bapak buatin teh. Kami duduk di ruang tamu. Aku buatkan teh manis hangat untuknya. Dewi minum sambil terisak kecil. Pak, kehidupan Dewi berantakan. Aku diam. Menunggu dia melanjutkan. Mas Arif marah terus sama Dewi. Dia bilang gara-gara Dewi, kami nggak punya rumah. Kami sekarang ngontrak rumah kecil, type 30. Lebih kecil dari rumah yang dulu, yang Bapak jual. Ironis, sangat ironis. Ibu Fatimah nggak mau bantu. Beliau bilang kami sudah dewasa, harus mandiri. Padahal dulu beliau yang gengsi tinggi, minta resepsi mewah. Sekarang pas kami kesulitan, beliau cuek. Mas Arif kerja kan? Kerja, tapi startupnya lagi turun. Pendapatannya nggak sebesar dulu. Kami harus hidup hemat sekarang. Dewi juga harus cari kerja. Tapi susah Pak. S2 Dewi kan manajemen bisnis, tapi nggak ada pengalaman. Perusahaan minta pengalaman minimal 2 tahun. Aku mendengarkan dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi aku sedih melihat anakku susah. Di sisi lain, ini pelajaran yang harus dia pelajari. Pak, Dewi baru sadar sekarang betapa susahnya Bapak dulu. Cicil rumah 20 tahun dengan gaji pas-pasan. Besarkan Dewi sendirian. Bayar sekolah Dewi sampai S2. Semua itu susah ya Pak? Aku tersenyum tipis. Sangat susah nak. Tapi Bapak jalani dengan ikhlas. Karena itu untuk kamu. Maafkan Dewi Pak. Dewi baru mengerti sekarang. Dewi dulu egois. Tidak pernah mikir susahnya Bapak. Sekarang kamu sudah tahu. Itu yang penting. Dewi menangis lagi. Kali ini tangisan yang lega.
seperti beban berat diangkat dari pundaknya. "Pak, boleh Dewi sering-sering ke sini? Dewi kangen masakan Bapak. Dewi kangen ngobrol sama Bapak." "Tentu boleh. Ini rumah kecil, tapi pintu selalu terbuka buat kamu." Dewi tersenyum. Senyum yang tulus. Senyum yang sudah lama tidak kulihat di wajahnya. Hari itu kami menghabiskan waktu bersama. Aku masakkan nasi goreng kesukaan Dewi. Dia makan dengan lahap. Bilang, ini paling enak yang pernah dia makan setelah sebulan terakhir. Kami ngobrol banyak hal. Tentang kehidupannya yang sekarang. Tentang usahanya mencari kerja. Tentang hubungannya dengan Arif yang mulai membaik setelah mereka berdua belajar hidup sederhana. "Mas Arif sekarang lebih menghargai Dewi, Pak. Dia bilang, dia baru sadar kalau cinta itu bukan soal rumah mewah atau uang banyak. Cinta itu soal saling mendukung saat susah." Aku senang mendengarnya. Berarti Arif juga belajar. Sore itu, sebelum Dewi pulang, dia memelukku lagi. "Pak, terima kasih sudah kasih pelajaran berharga buat Dewi. Pelajaran yang mahal, tapi pelajaran yang Dewi butuhkan. Bapak tidak bermaksud menyakitimu, Nak. Bapak cuma mau kamu belajar menghargai. Dewi mengerti sekarang. Dan Dewi berjanji akan jadi anak yang lebih baik. Anak yang berbakti. Anak yang tidak melupakan akarnya." Aku cium keningnya. "Itu yang Bapak mau dengar." Beberapa bulan berlalu. Dewi sering berkunjung. Kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Dia selalu bawa oleh-oleh sederhana. Buah, kue, atau sayuran. Bukan yang mahal, tapi yang bermakna. Arif juga pernah ikut beberapa kali. Dia minta maaf langsung ke aku. Bilang dia dulu kurang ajar, tidak menghormati mertuanya. Sekarang dia berubah, lebih sopan, lebih rendah hati. Suatu hari, Dewi datang dengan berita bahagia. "Pak, Dewi dapat kerja." "Alhamdulillah, di mana?" "Di perusahaan konsultan manajemen. Gaji tidak besar, 6 juta per bulan, tapi cukup buat bantu Mas Arif." Aku bangga. Dewi yang dulu tidak pernah kerja, sekarang mau kerja dan berkontribusi untuk keluarganya. "Pak, dan Dewi hamil." Aku terdiam, kemudian tersenyum lebar. "Alhamdulillah, selamat, Nak." Dewi menangis bahagia. Dewi pengen anak Dewi nanti kenal Bapak, kenal kakeknya yang luar biasa, yang mengajarkan arti perjuangan dan harga diri. Aku terharu, sangat terharu. Bapak akan jadi kakek yang baik. Insya Allah. Setahun kemudian, cucuku lahir. Laki-laki. Dewi namakan Budi Santoso Junior. Mengambil nama lengkapku. Itu kejutan yang paling membahagiakan. "Pak, Dewi pengen anak Dewi punya nama Bapak. Supaya dia selalu ingat, kakeknya adalah pejuang sejati. Orang yang mengajarkan arti menghargai dan harga diri." Aku gendong cucuku yang baru lahir. Wajahnya mirip Dewi waktu kecil. Matanya bulat, pipinya cabi. Hatiku penuh syukur. Ya Allah, terima kasih sudah kasih aku umur panjang sampai bisa gendong cucu. Jaga dia, jaga keluarga Dewi. Dewi dan Arif sekarang hidup sederhana tapi bahagia. Mereka masih ngontrak, tapi mereka mulai nabung untuk DP rumah. Mereka bilang mau cicil rumah sendiri, tidak mau minta bantuan orang tua. Mau merasakan sendiri perjuangan yang dulu kualami. Aku bangga dengan perubahan mereka. Bangga Dewi belajar dari kesalahannya. Bangga dia sekarang jadi ibu yang mandiri dan bertanggung jawab. Setiap lebaran, Dewi, Arif, dan Budi Junior datang ke Cianjur. Kami sholat Id bersama di masjid dekat rumahku. Kemudian makan bersama. Opor ayam, ketupat, sambal goreng kentang. Masakan sederhana, tapi penuh cinta. Di malam takbiran, kami duduk di teras sambil mendengarkan takbir dari masjid. Dewi menceritakan bagaimana hidupnya sekarang, bagaimana dia belajar menghargai uang, bagaimana dia belajar hidup hemat, bagaimana dia belajar bersyukur dengan apa yang ada. "Pak, terima kasih sudah jual rumah itu. Kalau Bapak tidak jual, mungkin Dewi tidak akan pernah belajar. Dewi akan terus jadi anak manja yang tidak tahu susah." Aku usap kepalanya pelan. "Bapak tahu itu berat, tapi Bapak yakin itu yang terbaik untuk kamu." Dan Bapak benar. Dewi sekarang lebih menghargai segala sesuatu. Rumah kontrakan yang kecil pun Dewi syukuri. Gaji 6 juta yang tidak seberapa pun Dewi hargai. Karena Dewi tahu itu hasil kerja keras Dewi sendiri. Arif menambahkan, "Pak, saya juga belajar banyak.
Dulu saya pikir cinta itu harus dengan kemewahan. Tapi sekarang saya tahu cinta itu tentang berjuang bersama. Saya dan Dewi sekarang lebih kuat karena kami hadapi kesulitan bersama-sama. Aku tersenyum. Hatiku puas. Keputusanku dulu yang terlihat kejam ternyata menghasilkan buah yang manis. Dewi dan Arif belajar. Mereka tumbuh. Mereka dewasa. Beberapa tahun kemudian, Dewi dan Arif akhirnya bisa DP rumah. Type 45. Sama seperti rumah lama yang dulu. Tapi, rumah ini hasil keringat mereka sendiri. Mereka yang cicil. Mereka yang bangun. Hari pertama mereka pindah ke rumah baru. Mereka undang aku. Aku lihat rumah itu dengan hati penuh haru. Sederhana. Persis seperti rumah yang dulu. Tapi, penuh cinta dan perjuangan. Pak, rumah ini kecil. Tapi rumah ini milik kami. Hasil jerih payah kami, kata Dewi sambil memeluk lenganku. Bapak bangga sama kalian, sangat bangga. Di ruang tamu rumah baru mereka, aku lihat sesuatu yang membuatku menangis. Sebuah bingkai foto besar. Foto rumah lama kami di perumahan Harapan Jaya. Di bawahnya ada tulisan, rumah pertama kami. Rumah yang mengajarkan kami arti perjuangan, pengorbanan, dan harga diri. Terima kasih, Bapak, Dewi, Arif, dan Budi Junior. Aku tidak bisa menahan air mata. Dewi memelukku erat. Pak, Dewi tidak akan pernah lupa rumah itu. Tidak akan pernah lupa pelajaran yang Bapak berikan. Rumah itu mungkin sudah jadi ruko sekarang. Tapi, kenangan di rumah itu akan selalu hidup di hati Dewi. Dan di hati Bapak juga, Nak. Malam itu kami makan bersama. Dewi masak nasi goreng. Dia bilang, ini resep Bapak. Dewi belajar dari Bapak, supaya nanti Budi Junior juga suka nasi goreng seperti Dewi dulu. Kami tertawa, makan bersama, bahagia bersama. Setelah makan, Dewi mengeluarkan sesuatu dari tas, sebuah amplop coklat tebal. Pak, ini untuk Bapak. Apa ini? Buka aja, Pak. Aku buka amplop itu. Di dalamnya ada uang. Banyak sekali. Aku hitung. 50 juta rupiah. Dewi, ini apa? Itu tabungan Dewi dan Mas Arif selama 3 tahun. Kami nabung sedikit-sedikit, kami pengen balikin ke Bapak. Bukan untuk ganti rumah yang Bapak jual. Itu tidak akan cukup. Tapi ini sebagai tanda terima kasih Dewi. Terima kasih sudah besarkan Dewi. Terima kasih sudah kasih pelajaran berharga. Aku dorong amplop itu kembali. Tidak usah, Nak. Simpan untuk kebutuhan kalian. Untuk Budi Junior. Pak, tolong terima. Ini penting buat Dewi. Ini cara Dewi berbakti pada Bapak. Dewi tidak mau jadi anak yang hanya terima, tanpa pernah memberi. Aku menatap matanya. Mata yang dulu penuh keegoan. Sekarang penuh dengan ketulusan dan keinginan berbakti. Baiklah, Bapak terima. Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah jadi anak yang baik. Dewi memelukku sambil menangis. Terima kasih, Bapak sudah tidak menyerah sama Dewi. Terima kasih, sudah kasih pelajaran keras, tapi penuh cinta. Malam itu, sebelum aku pulang ke Cianjur, Budi Junior yang sudah 3 tahun berlari ke arahku. Kakek jangan pulang, main sama Budi. Aku gendong dia, cium pipinya yang cabi. Kakek harus pulang sayang, tapi nanti Budi datang ke rumah kakek ya. Kakek ajarin Budi nanam cabai. Iya, Budi mau ke rumah kakek. Budi mau nanam cabai sama kakek. Dewi tersenyum melihat kami. Pak, terima kasih sudah jadi kakek yang baik buat Budi. Dia sangat sayang kakek. Dan kakek sangat sayang Budi. Kakek akan pastikan Budi tumbuh jadi anak yang menghargai orang tua. Tidak seperti ibunya dulu. Godaku sambil tersenyum. Dewi tertawa sambil memeluk lenganku. Iya deh, Pak. Dewi memang dulu jahat. Tapi sekarang sudah tobat kok. Dalam perjalanan pulang ke Cianjur, aku merenungkan perjalanan hidupku. Dari pegawai pabrik yang berjuang cicil rumah 20 tahun. Merawat istri yang sakit kanker, membesarkan Dewi sendirian, diusir dari rumah sendiri oleh anak yang baru menikah, menjual rumah sebagai bentuk pelajaran, hingga akhirnya melihat Dewi berubah jadi anak yang berbakti. Perjalanan yang panjang, perjalanan yang penuh air mata, tapi perjalanan yang menghasilkan buah manis. Aku ingat kata-kata istriku dulu sebelum dia meninggal. Pak, jaga Dewi baik-baik. Dia anak kita satu-satunya. Didik dia jadi anak yang baik, anak yang tahu berterima kasih,
anak yang menghargai pengorbanan orang tua. Istri, bapak sudah jaga Dewi dengan cara yang keras, tapi dengan cara yang penuh cinta. Dan alhamdulillah, Dewi sekarang jadi anak yang kamu harapkan. Sampai di rumah Cianjur, aku sholat Isya. Dalam sujud yang panjang, aku bersyukur. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih sudah beri aku kekuatan untuk ambil keputusan berat itu. Terima kasih sudah ubah hati Dewi. Terima kasih sudah beri aku umur panjang untuk lihat Dewi berubah. Terima kasih sudah beri aku cucu yang lucu dan sehat. Ya Allah, jaga keluarga kami, jaga Dewi, Arif, dan Budi Junior. Amin. Kehidupanku sekarang tenang, sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Aku tinggal di rumah kecil di Cianjur. Punya uang cukup untuk hidup sampai tua. Punya anak yang berbakti. Punya cucu yang sayang kakek. Apalagi yang kubutuhkan? Setiap orang yang mendengar ceritaku punya pendapat berbeda. Ada yang bilang, aku terlalu keras. Ada yang bilang, aku benar. Tapi bagiku, yang penting adalah hasilnya. Dan hasilnya adalah Dewi belajar. Dewi berubah. Dewi sekarang mengerti arti pengorbanan dan harga diri. Apakah keputusanku menjual rumah itu benar atau salah? Aku tidak tahu. Mungkin ada cara lain yang lebih lembut. Tapi di situasi itu, dengan emosi yang terluka, dengan harga diri yang terinjak, aku merasa itu satu-satunya cara untuk mengajarkan Dewi. Dan aku tidak menyesal. Karena akhirnya, aku tidak kehilangan Dewi. Aku malah mendapatkan Dewi yang baru. Dewi yang lebih dewasa. Dewi yang lebih menghargai. Dewi yang lebih berbakti. Rumah boleh hilang. Uang boleh habis. Tapi pelajaran yang kupelajarkan dan pelajaran yang Dewi pelajari itu akan bertahan selamanya. Untuk semua orang tua di luar sana yang merasa tidak dihargai oleh anak-anak mereka, aku mau bilang, jangan pernah takut untuk berdiri pada prinsip kalian. Jangan pernah takut untuk mengajarkan anak-anak tentang harga diri dan penghargaan. Kadang, pelajaran yang paling berharga datang dari keputusan yang paling berat. Untuk semua anak di luar sana, aku mau bilang, hargai orang tua kalian. Mereka sudah berjuang lebih dari yang kalian tahu. Mereka sudah berkorban lebih dari yang kalian lihat. Jangan sampai kalian menyesal setelah mereka pergi. Jangan sampai kalian baru sadar setelah terlambat. Hidupku mungkin tidak sempurna, tapi hidupku bermakna. Karena aku punya prinsip, karena aku berani berdiri untuk diriku sendiri, dan karena aku berhasil mengajarkan anakku pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Apakah aku orang tua yang sempurna? Tidak. Aku orang tua biasa dengan keputusan yang kontroversial. Tapi aku orang tua yang mencintai anaknya cukup untuk mengajarkannya pelajaran yang keras tapi perlu. Dan akhirnya cinta itu yang menang. Cinta yang tegas, cinta yang berani, cinta yang mengajar. Itu ceritaku. Cerita tentang rumah yang dijual. Cerita tentang pelajaran yang diberikan. Cerita tentang anak yang belajar. Dan cerita tentang orang tua yang memilih harga diri daripada diinjak-injak. Selamat datang di rumah barumu, jalanan. Tapi pada akhirnya kalian menemukan jalan kalian sendiri. Jalan yang lebih baik. Jalan yang dibangun dengan keringat dan perjuangan kalian sendiri. Dan aku bangga, sangat bangga.